Ya, puji Tuhan, kembali lagi kita boleh berjumpa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, terlebih di dalam kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, dan saya akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih saat pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mari Engkau mengurapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, biar setiap suara-Mu Tuhan, kami boleh Tuhan dikuatkan, dan kami boleh diberkati Tuhan, terlebih iman kami tetap kokoh di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu menguasai kehidupan kami, hati pikiran kami, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan tidak pergi dengan percuma, tapi itu boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan kami mau mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-44. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara, akhir-akhir ini kejahatan semakin bertambah, menunjukkan iblis semakin bekerja lebih lagi, saudara. Untuk apa? Untuk menarik setiap orang ikut dengan dia. Sasaran iblis, saudara, supaya hidup jauh dari Tuhan. Sasaran iblis terlebih kepada orang percaya, supaya dia tidak hidup lagi takut akan Tuhan. Supaya dia hidup, saudara, bersama-sama dengan iblis ke neraka. Itu tujuan iblis. Nah, kejahatan yang semakin bertambah, saudara, membuat setiap kita orang percaya harus mawas diri, saudara. Harus berjaga-jaga seperti kata firman Tuhan. Karena iblis lagi bekerja keras, dan dia ingin menarik lebih khusus kita orang percaya untuk jauh dari Tuhan. Sama halnya yang terjadi kepada bangsa Israel, saudara. Bagaimana ketika mereka mau keluar dari tanah Mesir, saudara, supaya mereka dapat beribadah kepada Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Firaun, saudara, supaya mereka tidak keluar dari tanah Mesir, supaya mereka tetap hidup dalam perbudakan. Nah, saudara bisa baca di dalam Keluaran pasal yang ke-8 ayat yang ke-28, dikatakan bahwa lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku," saudara. Kedengarannya, saudara, seolah-olah, saudara, Raja Firaun ini baik, saudara. Dia bilang boleh pergi, tapi jangan jauh-jauh. Dan berdoalah untuk aku. Ada satu siasat daripada Raja Firaun supaya bangsa Israel tetap dalam kuasanya. Boleh beribadah, tapi jangan jauh-jauh dari duniawi. Masih hidup dalam duniawi, saudara. Boleh beribadah, jangan jauh-jauh dari duniawi. Itu satu cara iblis untuk menarik setiap orang percaya. Itu yang dilakukan oleh Raja Firaun. Yang pertama dia katakan boleh beribadah tapi jangan jauh-jauh. Yang kedua, saudara, di Keluaran pasal yang ke-10 ayat yang ke-11, bukan demikian. Kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Boleh beribadah, tapi hanya kamu saja. Keluargamu yang masih hidup dalam dosa, biarkanlah mereka. Tetapi yang menjadi kerinduan kita, saudara, kita rindu keluarga kita semua diselamatkan. Iblis tidak mau, saudara, kita mengajak keluarga kita untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dia ingin membuat supaya pikiran kita, saudara, tidak fokus dalam beribadah. Tidak fokus lagi kepada Tuhan. Yang ada kita ingat terus keluarga kita, saudara. Boleh beribadah, tetapi tinggalkan istri dan anak-anakmu. Sia-sia
siasat daripada Firaun, saudara, untuk supaya mereka, saudara, tidak fokus beribadah kepada Tuhan. Cara yang ketiga, saudara, apa yang dilakukan oleh Raja Firaun? Keluaran pasal yang 10 ayat yang ke-24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Nah sekarang saudara disuruh pergi. Istri, anak, saudara, sekeluarga boleh beribadah kepada Tuhan. Tetapi dikatakan kambing dombamu. Nah, Firaun tahu, saudara, bahwa kalau Israel mau beribadah kepada Tuhan, mereka harus mempersembahkan kambing domba. Kalau tidak ada kambing domba, saudara, mereka tidak dapat beribadah kepada Tuhan, saudara. Artinya tidak ada sesuatu yang mereka bawa kepada Tuhan. Iblis juga melakukan hal yang sama di hari-hari ini. Boleh beribadah, saudara, tetapi jangan bawa semua tubuh, jiwa, roh kita. Jangan. Boleh beribadah tapi tubuh kita aja, saudara. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan dengan membawa tubuh, jiwa, roh kita. Artinya seluruh keberadaan kehidupan kita, kita persembahkan kepada Tuhan, saudara. Kita bawa kepada Tuhan. Dan iblis tahu, saudara. Raja Firaun tahu mereka tidak dapat beribadah kalau mereka tidak membawa satu korban persembahan, yaitu kambing domba. Nah, iblis juga bekerja, saudara. Dia menyerang jiwa kita. Dia menyerang hati kita, pikiran kita, sehingga kita tidak dapat beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita menyanyi, kita menaikkan pujian kepada Tuhan, tapi hati kita, saudara, jauh dari Tuhan. Itu siasat iblis. Dia bekerja keras untuk supaya apa? Dia ingin membawa kita jauh dari Tuhan. Dia ingin membawa kita supaya kita tidak takut lagi kepada Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan, saudara? Di tengah-tengah pekerjaan iblis yang semakin lebih keras lagi dia bekerja, saudara. Kita harus hidup lebih takut akan Tuhan. Kita harus semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya percaya ketika saya dan saudara lebih dekat dengan Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan. Kita hidup selalu intim dengan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, saudara, apa yang kita terima dari Tuhan? Nah, saudara, mari saudara buka di dalam kitab Maleakhi. Maleakhi pasal yang ketiga. Di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan di situ, saudara, beginilah berbicara satu sama lain. Orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya, saudara. Ada dalam satu ayat, saudara, saya lupa terdapat di mana, saudara. Dikatakan yang membuat kita terpisah dengan Tuhan ialah segala kejahatan kita, ialah segala dosa kita. Sehingga katanya bahwa telinga Tuhan itu tidak mendengar setiap seruan kita. Tuhan tidak memperhatikan kita. Karena apa? Karena dosa. Dan iblis bekerja supaya kita berbuat dosa. Hari-hari ini, saudara, kejahatan semakin bertambah. Saya mendengar, saudara, kesaksian satu ibu, saudara, bahwa dia melakukan perjalanan dan dia mau dibegal, saudara, motornya mau dicuri. Tapi bersyukur ibu ini ditolong sama Tuhan. Dia luput dari begal itu, saudara. Dan baru-baru juga saya mendapatkan WA, saudara, yang berisi video take me out, saudara. Tetapi take me out ini bukan lawan jenis, tapi sesama jenis. Nah, jelas Yesus pernah berkata yang sudah kita baca di dalam Matius pasal yang ke-24, kalau kita mundur pada ayat sebelumnya, bahwa kedatangan anak manusia sama halnya yang terjadi pada zaman Lot. Sama halnya terjadi pada zamannya Lot. Bagaimana segala kejahatan ada di situ. Zaman Lot ada penyimpangan seks sesama jenis, saudara. Nah, itu sudah mulai nyata saat ini. Dan kita bukan lagi hidup di mana kita hidup berfoya-foya. Kita sekarang lagi hidup di mana di penghujung akhir zaman, di mana waktu-waktu kita harus gunakan baik-baik bersama dengan Tuhan. Kita harus semakin lebih intim dengan Tuhan.
Kita harus semakin lebih bangun hubungan dengan Tuhan. Dengan kita hubungan dengan Tuhan, kita bergaul karib dengan Tuhan, membuat kita selalu mau menghormati Tuhan, membuat kita selalu hidup takut akan Tuhan. Dan kata firman Tuhan, apa yang kita terima ketika kita hidup takut akan Tuhan, saudara? Dikatakan Tuhan memperhatikan kita, Tuhan mendengar kita, setiap kesesakan kita, setiap persoalan yang kita hadapi, saudara. Terlebih di tengah-tengah COVID-19 yang kita alami saat ini, saudara. Ingat, Tuhan perhatikan dan Dia tidak akan tinggalkan. Menjadi kesaksian juga buat saya dan saudara bagaimana kami ditolong Tuhan. Bagaimana kami, saudara, di tengah-tengah yang keadaan yang kami hadapi hari-hari ini, saudara, Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap memberkati kami, saudara. Kenapa? Karena saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, Dia perhatikan dan Dia mendengar. Yang kedua, apa yang kita dapatkan, apa yang kita terima ketika kita hidup takut akan Tuhan. Maleakhi pasal yang ketiga, masih Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-17, saudara, dikatakan di situ, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Oh, luar biasa, saudara. Kita menjadi milik kesayangannya, saudara. Kita menjadi saudara, dikatakan sama seperti seseorang menyayangi anaknya, saudara. Bagaimana kasih Tuhan itu akan nyata dalam hidup kita. Bagaimana Dia menjadikan kehidupan kita menjadi milik kesayangannya, saudara. Kalau sudah menjadi milik kesayangannya, saudara, Dia tidak akan biarkan kita. Amin. Tetapi Dia akan terus melindungi kita. Dia akan tetap terus mengawasi kehidupan kita. Selain kita diperhatikan, didengar, menjadi juga milik kesayangannya, saudara. Kalau hanya mungkin sebatas diperhatikan, saudara, kalau kita tidak menjadi milik kesayangannya, saudara, itu belum cukup. Tetapi kalau sudah diperhatikan dan juga menjadi milik kesayangannya, itu sungguh luar biasa. Itu sebabnya dikatakan, kalau kita hidup takut akan Tuhan, kita akan menjadi milik kesayangannya, saudara. Saudara, yang ketiga, saudara, apa yang kita dapatkan ketika kita hidup takut akan Tuhan? Apa yang kita terima? Di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, kita lanjut pada ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jelas firman Tuhan katakan akan ada perbedaan. Yang ketiga, ada perbedaan, saudara. Tuhan mengadakan perbedaan, saudara, antara kita yang hidup benar, antara kita yang hidup beribadah, hidup takut akan Tuhan. Ada perbedaan. Dan yang keempat, saudara, apa yang kita terima ketika kita hidup takut akan Tuhan? Kita lompat pada pasal yang keempat, ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, di tengah-tengah dunia yang semakin gelap, saudara, akan terbit surya kebenaran, cahaya dari kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita sampai kepada sorga yang kekal, sampai kepada tujuan akhir kita, saudara. Itu sebabnya, saudara, mari di hari-hari ini, saudara, kita lebih hidup takut akan Tuhan. Kita lebih bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena iblis sedang bekerja keras, dia tidak akan menyerah, dan kita juga tidak akan menyerah, saudara. Kita tetap bangun benteng pertahanan kita. Dengan apa? Saudara, bangun hubungan dengan Tuhan. Lebih takut akan Tuhan. Karena jelas, saudara, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh diingatkan kembali bahwa sesungguhnya kedatangan-Mu Tuhan sudah tidak lama lagi.
Dan kami harus hidup lebih takut akan Tuhan, supaya kami juga boleh menerima setiap janji-janji-Mu. Kami diperhatikan, kami menjadi milik kesayangan. Dan kami juga boleh melihat ada perbedaan antara kami yang hidup benar, antara kami yang hidup takut akan Tuhan. Surya kebenaran-Mu selalu menerangi kehidupan kami. Firman-Mu yang akan selalu menerangi kehidupan kami, menuntun kami sampai kepada tujuan akhir kami, yaitu sorga yang kekal. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, supaya kami hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan, biar Tuhan selalu berikan sukacita, damai sejahtera. Tuhan selalu limpahkan Tuhan berkat, baik berkat jasmani, baik berkat rohani. Tuhan nyatakan bagi kami semua Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami di hari-hari ini, Tuhan yang tahu. Dan kami percaya Tuhan tidak tinggalkan, sebab firman-Mu ya dan amin Tuhan. Janji-Mu tidak pernah Tuhan Engkau ingkari. Engkau selalu nyatakan bagi kami yang selalu hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden yang ada sampai kepada pemimpin-pemimpin yang terbawa sekalipun. Tuhan tetap berikan hikmat, Tuhan tetap berikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas mereka. Terlebih di dalam Tuhan, mereka menangani virus yang hari-hari ini Tuhan dihadapi oleh setiap negara yang ada. Mereka boleh diberikan hikmat untuk dapat menangani virus ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan lalukan semuanya ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para medis yang ada, yang menangani pasien-pasien yang ada yang terkena virus ini. Tuhan sehat-sehatkan selalu, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, Tuhan lindungi mereka, Tuhan jaga mereka. Dan juga pasien-pasien yang ada, sembuhkan mereka semua di dalam nama Yesus. Kami percaya di hari-hari ini kami boleh melihat penuaian jiwa-jiwa yang lebih lagi Tuhan, lebih luar biasa. Kami boleh melihat kerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami, dan kami menyerahkan Tuhan setiap pergumulan kami, apapun itu Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menjawab, Tuhan yang memberikan yang terbaik buat kami semua. Akhirnya terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mulai hari ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.